Salam budaya, rahayu, rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namaste. Perkenalkan, nama saya Reno Baktiar Prasada asal Surabaya. Saya adalah penyebar virus cinta ya untuk Indonesia dan kalau bisa untuk dunia. Dengan cinta kita bisa bersukacita, ya bahagia, kedamaian, ya lahir batin. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, saya ingin membahas tentang makna dan arti berbuat kebaikan itu. Ya, apa artinya, apa maknanya? Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, berbuat baik itu harus memiliki dasar, yaitu dasarnya harus cinta. Mengapa harus cinta? Agar supaya perbuatan yang kita lakukan itu harus jujur, welas asih, dasarnya ya harus jujur tanpa pamrih sama sekali. Jadi berbuat baik itu harus seperti itu. Kalau Anda kasihan bolehlah, tapi jangan merasa kasihan terus, agar supaya Anda tidak besar kepala, nggak sombong ya. Oke? Berbuat baik itu adalah segala perbuatan yang bermanfaat, baik untuk Anda sendiri atau orang lain yang mendapatkan dampak dari perbuatan kebaikan itu. Itulah perbuatan baik. Ya, jadi berbuat baik itu siapapun bisa melakukannya. Orang jahat pun bisa melakukan perbuatan baik. Selama perbuatan baik itu ya dasarnya cinta, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Itu wajib, itu namanya berbuat baik atau perbuatan baik. Ya, perbuatan baik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya menolong, yang kedua namanya membantu. Ini dua kata ini memiliki arti yang sangat berbeda jauh sekali. Ya, artinya jauh sekali. Ya, pertama ketika menolong, sifat menolong itu hanya sesaat, sementara. Ya, tetapi tetap harus dilakukan dengan jujur dan welas asih sebagai dasarnya. Ya, cinta kasih itu dasarnya. Menolong misalnya ketika Anda berjalan di tempat jalan raya, ada nenek-nenek atau siapapun lah yang mau menyeberang, lalu Anda membantunya, itu namanya menolong. Ya, ketika di sungai ada seseorang yang butuh bantuan Anda, pertolongan Anda, dia mau tenggelam, Anda menolongnya. Sesaat Anda menolong. Cuma sekali. Di jalan raya misalnya ada paku atau ada kayu atau benda-benda yang membahayakan pengendara atau pejalan kaki. Anda mengambilnya lalu membuang pada tempatnya. Itu menolong, cuma sekali. Ya, jadi sifat menolong itu perbuatan yang sangat mulia, tetapi hanya dilakukan sesekali atau sekali. Meskipun bisa berkali-kali, tetapi pada saat Anda menolong seseorang tersebut hanya sekali Anda menolong. Misalnya Anda menyeberangkan siapapun yang mau menyeberang, anak kecil, anak sekolah, siapapun, Anda cuma sekali menolong itu. Pada momen itu, pada saat itu hanya sekali Anda melakukannya. Paham ya? Oke. Yang kedua adalah membantu. Nah, membantu ini sebuah proses pertolongan mulai A sampai Z. Membantu seseorang meraih cita-citanya, ya, membantu dia meraih impiannya misalnya. Itu membantu, karena apa? Membantu membutuhkan perjuangan, membutuhkan keberanian, membutuhkan dana, membutuhkan bimbingan, membutuhkan konseling, arahan, pelatihan. Itu membantu, ya. Dan membantu tidak mudah. Karena ada upaya, ada daya pikir, ada usaha untuk membantu seseorang meraih impiannya. Ya. Dan ketika Anda mau melakukan hal tersebut, membantu, maka harus ada kerelaan hati. Sekali lagi, perbuatan ini harus bermanfaat bagi Anda dan orang yang Anda bantu. Ya, contohnya misalnya Anda sebagai orang tua asuh membantu anak-anak yang tidak mampu, lalu dia memberikan dana, memberikan bimbingan, bisa sekolah hingga lulus sarjana, kemudian Anda memberikan lapangan pekerjaan, itu membantu. Jadi membantu itu sebuah proses yang panjang,
Tidak boleh setengah-setengah. Kasihan kalau setengah-setengah. Misalnya Anda kaya, tapi Anda membantu hanya sampai SD atau SMP. Lalu SMA-nya bagaimana? Ya, ingat itu. Jadi kalau membantu itu harus full, harus sesuai target. Nanti soal dia gagal, terserah dia. Misalnya Anda membantu sampai SMA, tetapi dia memilih tidak kuliah, tapi dia memilih jadi bekerja atau wira swasta, itu hak dia. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, ya, perbuatan baik itu mulia, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak mengenal waktu dan batasan. Ya, berbuat baik ada dua sekali lagi, membantu dan menolong. Berbeda dengan beramal, ya. Ingat, berbeda dengan beramal. Ketika Anda beramal memberikan uang pada pengemis, entah berapa jumlahnya, itu bukan membantu, itu bukan menolong. Itu hanya memperingan masalah, memperingan beban sesaat. Karena apa? Apa yang Anda berikan, pengemis tetap pengemis. Dia tidak akan mengubah nasibnya. Ya, berbeda. Kalau menolong jelas tujuannya, jelas membantu itu jelas tujuannya. Tetapi beramal itu untuk melatih kerelaan hati. Anda memberi pengemis berapapun tidak akan mengubah nasib pengemis tersebut. Tetapi kalau Anda membantu seseorang yang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, pasti akan mengubah nasibnya, mengubah takdirnya, akan jauh lebih baik. Demikian video saya, ya. Jadi kalau Anda menonton video saya, Anda harus memahami betul apa itu membantu, apa itu menolong, apa itu beramal. Ya, pencinta media sosial dimanapun Anda berada, Anda harus tahu ini. Dan semua perbuatan baik harus dilakukan dengan cinta. Tanpa cinta Anda pasti pamrih. Karena ada kalanya orang memberi sesuatu, dia punya tujuan tertentu. Itu yang tidak boleh. Kalau Anda memberi sesuatu, ya sudah, ikhlaskan saja. Anda memberi kaos kepada seseorang, contohnya, ya sudah, terserah, dia mau bakar, mau diberikan orang lain, terserah. Yang penting Anda sudah memberi apa yang mereka butuhkan. Ya, demikian video saya dari Reno Bhaktiar Prasada tentang bagaimana berbuat kebaikan di dunia ini. Salam cinta kasih dari Reno dari Surabaya. Untuk semuanya. Kalau Anda suka video saya, bisa like and subscribe, bunyikan lonceng, dan nulis di kolom komentar. Kalau Anda tidak suka, gak apa-apa. Itu hak Anda, saya menerima. Oke, bye-bye.